Oke, saya lanjutkan dengan peragaan pengujian magnetic particle menggunakan yuk AC. Ini adalah yuk AC dengan lampu yang sudah ada pada yuknya. Kemudian di sini ada partikel basah yaitu jenisnya 7HF, merek Magnaflux. Kemudian batch number ada di bagian belakang kaleng. Batch number ya ada di bagian belakang kaleng. Ini adalah batch numbernya. Kemudian ada WCP white contrast pin merek Magnaflux juga. Kemudian ini ada batch number. Lalu ada light meter, lux meter untuk mengecek intensitas cahaya visible yang dikeluarkan oleh yuk. Lalu ada hand blower untuk menghilangkan partikel yang terkumpul di permukaan. Kemudian ada lagi termogan gauge meter untuk mengecek medan magnet sisa setelah pengujian. Lalu ada Burma Castrol atau artificial sheen. Juga kita bisa menggunakan jenis yang namanya pi gauge. Jadi bisa pakai salah satu dari kedua field indikator ini. Langkah pertama sebelum pengujian dilakukan adalah mengecek besarnya kekuatan medan magnet yang dihasilkan oleh yuk ini. Ingat bahwa panjang kaki adalah maksimum, maka saya atur supaya menghasilkan panjang kaki maksimum seperti ini. Lalu ditempelkan di weight block yang beratnya 10 pound atau 4,5 kg. Saya nyalakan yuknya. Cukup, berarti yuk ini sudah mampu menghasilkan daya angkat sesuai dengan yang disyaratkan oleh ASME Section 5. Oke. Kemudian saya cek besarnya suhu di permukaan. Suhunya 26 derajat Celcius, kurang dari 50 derajat Celcius, berarti permukaannya oke untuk diuji. Intensitas cahaya cek, sebelumnya saya rubah dulu panjang kaki yuknya sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya letakkan sensor di permukaan di bawah lampu, lalu lampunya saya nyalakan. Di sini satuan yang ditunjukkan adalah feet candle, maka untuk merubah menjadi lux dikalikan 10, jadi sekitar 3.300 lux, lebih dari persyaratan minimum yang diminta yaitu 1000 lux. Jarak bisa diukur dari permukaan ini ke lampu. Nah, oke. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan aplikasi dari white contrast pin. Jangan lupa WCP dikocok dulu, lalu disemprotkan cukup merata. Sebelumnya permukaan dibersihkan dulu ya, menggunakan lap atau menggunakan wire brush. Jadi bisa di lap atau di wire brush. Karena ini adalah pengujian magnetic particle, maka pembersihan tidak usah terlalu berlebihan. Kemudian WCP kita semprotkan. Cukup memberi warna yang putih supaya partikel itu kontras dengan permukaan yang diuji.
Untuk mengecek kecukupan medan magnet, maka kita boleh menggunakan pi shift atau boleh menggunakan Burma Castrol. Artificial shim atau Burma Castrol ini paling baik dipakai untuk partikel basah. Sedangkan yang pi shift paling baik dipakai untuk partikel kering. Tapi kita boleh juga menggunakan pi shift untuk pemeriksaan menggunakan partikel basah. Jadi untuk mengecek kecukupan medan magnet, maka pi shift juga disemprot dengan menggunakan WCP. Nah, kita harus ingat jangan sampai salah meletakkan pi shift, karena permukaan yang ada garis-garisnya ini harus menghadap ke permukaan benda yang diuji. Sedangkan yang ada tembaganya ini yang kita semprot dengan menggunakan WCP, kira-kira ketebalannya sama dengan ketebalan WCP yang disemprotkan di daerah yang diuji. Kalau kita menggunakan artificial shim atau Burma Castrol, maka daerah yang disemprot, permukaan yang disemprot bisa salah satu dari kedua permukaan ini, tidak ada bedanya. Nanti akan saya peragakan dua-duanya. Oke. Nah, setelah itu maka saya letakkan yuk di permukaan yang diuji, nyalakan lampunya, lalu kalau kita menggunakan pi, kita letakkan kira-kira 10 cm atau 5 cm dari bagian tengah-tengah ini, dari bagian tengah-tengah kakinya yuk ini. Ya, jangan meletakkan jangan meletakkan ini field indikator ini di sini, karena pasti akan muncul indikasi. Nah, oleh karena itu kita letakkan di 5 cm atau 10 cm sini. Gunanya adalah apabila di permukaan pi ini muncul indikasi. Jadi ini saya nyalakan medan magnetnya. Nah, Anda bisa melihat adanya indikasi yang berupa garis-garis. Maka indikasi garis ini menunjukkan bahwa garis-garis gaya magnet itu akan memotong artificial discontinuity yang ada di permukaan pi ini, dan diskontinuitas yang tegak lurus terhadap medan magnet yang muncul paling jelas. Sedangkan yang membentuk sudut 45 derajat itu yang muncul juga tapi tidak begitu jelas. Sedangkan artificial discontinuity yang sejajar dengan garis-garis gaya magnet yang arahnya ke sini itu tidak muncul karena dia searah dengan garis-garis gaya magnet. Nah, kalau indikasi ini muncul di sini, artinya apa? Saya bisa menggerakkan yuk saya dari posisi di sini langsung ke posisi sini, karena jaraknya sama, dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Itulah maksud dari meletakkan pi atau meletakkan artificial shim itu pada jarak tertentu dari center kakinya ini. Kalau misalkan kita meletakkan terlalu jauh, di sini tidak muncul indikasi, maka artinya apa? Medan magnet kurang menjangkau daerah ini, maka kita dekatkan lagi ke kaki yuk. Ini kalau kita menggunakan pi gauge. Kalau kita menggunakan Burma Castrol atau artificial shim, maka meletakkannya adalah seperti ini. Kita lakukan magnetisasi. Maka yang terjadi adalah akan muncul 3 garis sejajar pada permukaan pada permukaan artificial shim ini. Artinya medan magnet atau garis-garis gaya magnet melalui daerah ini. Nanti pengujian kedua bisa dilakukan di sini.
Sudah jelas? Nah, untuk melakukan pengujian selanjutnya adalah kita tadi sudah mengecek besarnya atau panjang daerah yang bisa di cover oleh medan magnet. Jangan lupa bahwa pada setiap daerah yang diuji kita harus melakukan magnetisasi minimum sebanyak 2 kali dengan garis-garis gaya magnet. Pada pengujian pertama itu tegak lurus, pada pengujian kedua. Misalkan pada pengujian pertama kita lakukan seperti ini, maka pengujian kedua itu harus menghasilkan garis-garis gaya magnet yang tegak lurus. Nah, ini adalah pengujian kedua. Ini adalah pengujian pertama. Ini adalah pengujian yang kedua. Atau bisa ditambah lagi dengan pengujian yang ketiga di sini. Tapi biasanya tidak diperlukan. Cukup 2 kali pengujian aja pada satu daerah. Seperti ini. Kita aplikasikan partikel magnet selama arus menyala, lalu partikel berlebih ditiup dengan menggunakan blower. Saya tidak menyarankan meniup menggunakan mulut, karena apabila yang diuji hanya pelat yang tidak begitu panjang, ya bolehlah pakai mulut. Tapi kalau yang diuji las-lasan sepanjang 10 meter, apa jadinya kalau pakai mulut niupnya? Maka sebaiknya gunakan hand blower ini. Nah, kita lakukan penghilangan partikel magnet di permukaan dengan 2 kali pengujian. Lalu kita bisa pindah ke daerah lainnya, karena kita sudah tahu coverage atau cover dari medan magnet yang dihasilkan oleh yuk ini. Nah, ini ada yang namanya indikasi linear di sini. Di sini juga ada indikasi linear. Kemudian di sini juga muncul indikasi linear, ya. Indikasi ini kalau ditiup menggunakan blower ini tidak hilang, maka bisa jadi indikasi tadi adalah karena suatu discontinuity. Jika kurang jelas, maka partikelnya ditambahkan seperti ini. Nah, indikasi ini tidak hilang meskipun ditiup. Yang perlu diingat adalah apabila kita menguji sambungan las, maka kita harus ingat bahwa di sini akan terjadi yang namanya indikasi non relevan akibat perbedaan permeability antara base metal dengan belt metal, terutama di daerah toe ini. Nah, di daerah toe ini ada indikasi yang kalau ditiup tidak hilang, tapi kalian harus paham bahwa indikasi di daerah toe tadi kalau terjadi di sepanjang las-lasan, maka indikasi tadi mungkin adalah indikasi non relevan, bukan karena crack. Jadi saya ulang lagi pengujiannya seperti ini. Partikel bisa ditambahkan kalau kurang. Jadi satu daerah harus diuji minimum 2 kali, di mana medan magnet dari pengujian pertama itu tegak lurus terhadap medan magnet dari pengujian kedua. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada 1, 2, 3, dan 4 indikasi yang berasal dari discontinuity yang bentuknya linear semua. Indikasi itu kalau ditiup tidak akan hilang. Nah, itu adalah cara magnetisasi menggunakan yuk.
Setelah indikasi tadi di record dan diukur jaraknya dari ujung sini, maka permukaan bisa dibersihkan menggunakan lap seperti ini. Setelah itu baru kemudian diukur besarnya medan magnet sisa. Mari kita lihat besarnya medan magnet sisa di daerah di mana yuk tadi itu kakinya nempel. Nah, di sini ada daerah yang besar medan magnet sisanya lebih dari 3 Gauss. Lalu kita lakukan demak pada daerah yang medan magnet sisanya lebih dari 3 Gauss. Demak cukup dilakukan dengan menyalakan yuk AC ini, lalu dijauhkan begini. Jangan sampai menempel di daerah yang medan magnet sisanya besar lebih dari 3 Gauss. Lalu kita cek lagi menggunakan Gauss meter. Medan magnet sisa sudah berkurang, tidak melebihi 3 Gauss. Setelah itu baru kemudian WCP kita bersihkan menggunakan wire brush, bisa manual, bisa menggunakan elektrik. Demikian peragaannya. Terima kasih.